Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya anak-anak Bapak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, pada pagi yang cerah ini yang udara masih segar, kita mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat bertemu di kelas yang kita cintai ini. Alhamdulillah, anak Bapak 100% hadir semuanya. Ada anak Bapak yang libur hari ini, yang izin? Tidak ada. Alhamdulillah, ya Bapak lihat semuanya hadir dan sangat serius dan sangat semangat kelihatannya untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita buka pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak Bapak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin bercerita sebentar, yaitu mengenai kehidupan kita sehari-hari. Dari anak Bapak berangkat ke sekolah sampai datang ke sekolah, adakah anak Bapak melihat barang-barang yang bekas di jalan atau sampah? Ya, ada ya. Banyak sekali kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Baik itu sampah makanan, sampah minuman, sampah dari rumah tangga, barang-barang elektronik, kardus-kardus bekas ya, bekas sebagaimana yang Bapak bawa hari ini, yaitu kemasan minuman mineral. Nah, ini termasuk barang bekas karena tidak terpakai lagi. Nah, untuk dari itu kepada anak Bapak semuanya, barang-barang bekas yang kita jumpai ini, apakah boleh kita sembarang saja membuangnya? Otomatis tidak. Apa yang akan terjadi kalau barang-barang bekas ini berserakan? Ya, betul sekali kepada anak Bapak. Kita akan terserang penyakit dan tidak indah lingkungan kita, banyak kotoran yang berserak-serakan dan menjadi sarang kuman atau sarang dari tikus. Pada anak Bapak ada yang tidak mau, ada yang takut sama tikus. Ya, kita semuanya kadang gili melihat tikus. Ya, nah, untuk itu kita manfaatkanlah barang-barang bekas tadi, yang sebagaimana dalam pembelajaran kita pada hari ini bisa kita manfaatkan barang-barang bekas. Nah, sebagaimana anak Bapak lihat terlebih dahulu, yaitu kardus bekas ini bisa kita jadikan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini, yang sebagaimana pembelajaran kita yang terdahulu, yaitu mengenai sifat-sifat bangun ruang. Nah, masih ada ingat anak Bapak yang pembelajaran kemarin? Ya, bangun ruang itu ada berbagai macam. Yang pertama balok, yang kedua kubus, yang ketiga kerucut, yang keempat limas, yang keenam tabung, yang ketujuh bola, yang kedelapan itu prisma. Nah, barang-barang tersebut bisakah kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari? Otomatis bisa. Nah, karena kenapa Bapak membawa barang-barang bekas? Supaya anak Bapak bisa menjaga lingkungan dan bisa mengolah sendiri secara kreatif dan memotivasi kepada anak Bapak supaya barang-barang bekas tersebut kita olah lagi. Yang sebagaimana barang-barang bekas itu ada berbentuk prisma, berbentuk kubus, berbentuk balok, berbentuk limas. Nah, yang sebagaimana contohnya yang di depan ini, kemasan minumannya yaitu berbentuk apa? Ya, bagus sekali kepada anak-anak. Yaitu berbentuk bangun ruang, yang yaitu balok. Mengapa balok? Karena siapa tahu sifat-sifat balok? Iya, ada panjang dan tingginya berbeda, lebarnya juga berbeda. Nah, ini bisa dilihat
panjang sisinya berbeda, panjang, tinggi dan lebarnya berbeda. Kalau sama itu berbentuk kubus, bagus kepada anak Bapak. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai yang pertama, anak Bapak mengetahui jaring-jaring bangun ruang atau bangun balok dan kubus. Ya, kemarin kita mengetahui sifat-sifatnya saja. Kalau ini kita mengetahui yaitu bentuk-bentuk dari jaring-jaring bangun ruang secara konkret. Apa itu secara konkret? Jelas, nyata, dan bisa kita amati secara langsung. Yang kedua, anak Bapak bisa memahami sifat-sifat bangun ruang dan jaring-jaring bangun ruang. Yang ketiga, anak Bapak bisa membuat sendiri jaring-jaring bangun ruang balok dan kubus. Nah, sehingga pada hari ini setelah kita membahas pembelajaran hari ini, moga-moga anak Bapak bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, fungsinya apa? Kita mempelajari jaring-jaring bangun ruang, yaitu supaya memudahkan kita untuk membuat bangun ruang tersebut. Karena bangun ruang tersebut tersusun dari jaring-jaringnya dulu. Otomatis apabila kita bentuk bangun datar seperti kalau bangun balok tersebut, bangun datarnya adalah persegi panjang. Nah, kalau kita susun persegi panjang itu, ya ada berapa sisi balok dulu? Ya, ada 6. Apabila kita susun bangun datar persegi panjang sebanyak 6 macam dan kita satukan akan menjadi bangun balok. Nah, itulah disebut jaring-jaring bangun ruang atau bangun balok. Contoh, memudahkan kita. Nah, untuk lebih pahamnya lagi anak Bapak, bisa kita lihat sebagaimana kotak mineral yang secara langsung kita lihat, yaitu bagaimana cara melihatnya, yaitu kita potong bagian sisinya ini dulu. Supaya apa? Supaya bisa kita membukanya. Nah, apabila terbuka, barulah kita bisa melihat atau mengetahui jaring-jaring bangun ruang tersebut. Nah, ini lipatan-lipatan inilah yang disebut dengan jaring bangun ruang. Apabila ini disatu lagi, dilipat dan disatukan, akan menyerupai lagi berbentuk bangun ruang itu balok. Nah, untuk itu kepada anak Bapak, apabila anak Bapak telah mengamati benda-benda di sekitar, dan kepada anak Bapak tugaskan melihat secara langsung bangun-bangun ruang, atau anak Bapak teliti di luar yang menyerupai bangun balok dan bangun kubus yang ada barang-barang di luar. Nah, setelah itu anak Bapak buka dan bentuk apa jaring-jaring tersebut. Nah, kepada anak Bapak harapkan mencarinya sebanyak mungkin, ya. Soalnya jaring-jaring bangun ruang ini tidak hanya berbentuk satu itu saja, beragam macam. Ada di sininya dan ada di sininya lagi, ditambah di sininya dikurang, banyak lagi ragamnya. Untuk itu ini adalah contoh dari Bapak supaya anak Bapak bisa memahaminya. Nah, pada kali ini apakah anak Bapak sudah memahaminya? Nah, alhamdulillah sudah ya. Nah, seterusnya kita analiti, kita teliti lebih jelas lagi di luar dan kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.